Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, ketemu lagi dengan saya, Kang Haji. Untuk kali ini, saya berdoa atau kita berdoa, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang masih punya hutang, cepat bisa melunasi. Bagi Anda yang sakit, semoga diberi kesembuhan. Pokoknya, semoga kita semua selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada topik menarik terkait dengan tanah. Ini kalau kita berbicara masalah tanah itu persoalannya sangat kompleks. Ya, banyak sekali. Ada satu objek itu yang mengklaim banyak orang. Dua atau tiga orang yang klaim bahwa itu tanahnya. Atau mungkin satu objek tanah sudah pernah dijual berapa kali. Nah, ini kan kompleks sekali di masyarakat. Mungkin di tempat Anda, tempat kita banyak kejadian seperti itu. Nah, berbicara masalah persoalan tanah, tadi siang saya ketika jalan-jalan sempat ketemu dengan dua orang. Ini sama-sama sebagai pemerhati persoalan tanah atau pemerhati pertanahan. Satu namanya Pak Suryadi ya. Pak Suryadi ini salah satu Dewan Pendiri Forum Bayangkara Indonesia atau FBI. Dan dia juga sebagai mantan bendahara Induk Koperasi Syirkah Muawanah PBNU. Ini Pak Suryadi. Yang kedua ini Mas Haris Setiawan, ini juga pemerhati persoalan tanah. Nah, bagaimana sih keseruan diskusi mereka? Yuk kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca yang cerah di bawah pohon bambu yang rindang dan alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita akan berbincang masalah pertanahan di Indonesia yang selama ini alhamdulillah terjadi tumpang tindih peraturan sehingga terjadi kekacauan. Pemerintah membuat namanya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60. Dan di sini negara mewajibkan untuk dalam undang-undang, amanat undang-undang mewajibkan untuk mendaftarkan tanah-tanah ulayat, tanah-tanah masyarakat, tanah-tanah perusahaan sepeninggalan Belanda terusir dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka menerbitkanlah yang namanya Undang-Undang Pokok Agraria. Itu tanggal 24 September 1960 dan mewajibkan seluruh pemilik tanah untuk mendaftarkan di Dijen Agraria. Maka sesuai dengan amanat undang-undang pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 menyebutkan bahwa tanah, air dan udara dikuasai oleh negara. Maka di sini dalam hal ini sebenarnya untuk mengurai kekacauan, ketumpang tindihan ini, negara harus mengambil inisiatif. Maka di sini alhamdulillah kita berdiskusi di sini pada Mas Haris. Tadi yang disampaikan oleh Pak Suryadi tentang undang-undang pasal 33 tentang air, tanah, air dan udara dikuasai oleh negara, itu maksudnya seperti apa? Alhamdulillah sebenarnya dalam undang-undang itu sudah cukup jelas. Tanah, air dan udara dikuasai oleh negara. Nah, maksud dikuasai? Dalam artian dikuasai itu apa? Dikuasai oleh negara agar tidak terjadinya antar masyarakat yang mengklaim bahwa itu adalah miliknya, itu dibatasi dengan oleh undang-undang itu, dikuasai oleh negara, bukan dimiliki oleh negara. Apabila
apabila yang mengaku mempunyai bukti yang kuat, maka dibuktikan ada dua. Kalau di Indonesia ini ada dua cara, ada dua institusi yang bisa memutuskan. Satu, internal ATR BPN. Di situ itu ada namanya Dirjen Sengketa. Di situ ada kalau terjadi sengketa, maka Dirjen Sengketa di situ itu sebagai instrumen dari ATR BPN harus menjadi itu non litigasi. Ada. Kalau litigasi dibuktikan melalui pengadilan. Itu. Jadi siapa yang punya surat bukti, surat yang bisa meyakinkan dan itu dibenarkan oleh peraturan dan perundang-undangan, maka disitulah yang akan menang. Jadi bukan dikuasai negara, bukan dimiliki negara sebetulnya, Mbak ya? Bukan, itu adalah dikuasai. Maka kalau itu bisa membuktikan hak kepemilikan yang sebenarnya, maka harus kembali kepada karena apa? Hak keperdataan itu tidak bisa dihapus, tidak bisa tidak ada lekang dari itu sampai kapanpun. Hak keperdataan itu adalah tidak bisa nggak ada kata luarsa. Oh, jadi maksud dikuasai oleh negara, dari negara ini mengadministrasikan sesuai dengan kepemilikannya gitu, Mbak ya? Betul itu. Terus bagaimana dengan ribut-ribut yang terjadi dengan urusan pertanahan di Indonesia yang saat ini, masalah hak milik kayak di masyarakat lah? Sebenarnya gampang mengurainya. Karena apa? Ditjen Agraria tahun 80 itu sudah mendaftar. Jadi dari Undang-Undang Pokok Agraria itu tahun 80 Ditjen Agraria yang waktu itu adalah yang kalau sekarang ini menjadi kementerian tersendiri ATR BPN. Kalau dulu itu di bawahnya Menteri Dalam Negeri, yaitu ada di situ Ditjen Agraria sudah mencatat semua alas hak seluruh negeri ini sudah ada. Dan surat-surat yang ada itu sudah terdaftar di Ditjen Agraria, tinggal membuktikan ini Banu dan alhamdulillah waktu zaman Belanda itu semua batas-batas itu ada koordinatnya. Jadi di samping peta bidang itu ada koordinatnya, jelas di sini titik koordinat yang disampaikan itu ada. Jadi dan ini yang sering disampaikan oleh oknum-oknum atau orang-orang yang kurang bertanggung jawab dan nasionalisme yang perlu kita ragukan bahwa itu adalah hak barat. Masa iya sih? Salah satu contoh, saya mengambil contoh yang saat ini ada, saya punya buktinya bahwa bekas pabrik gula Krian itu dalam suratnya Egendom Perfondingnya itu atas nama Malikul Kusno. Siapa Malikul Kusno? Malikul Kusno adalah Raja Solo. Dan di situ ada tertera dan warisnya sekarang ini masih ada. Dan Masya Allah, saya prihatin sekali. Waris aslinya Malikul Kusno dengan istrinya yaitu Kanjeng Ratu Pembayun. Itu Masya Allah miskin. Jadi bukan orang barat lagi, Pak ya? Dia bukan orang barat. Jadi dia adalah asli orang Indonesia, orang Jawa, orang Jawa asli, karena dia itu adalah Raja Solo. Masa orang meragukan bahwa Raja Solo itu orang Barat? Raja Solo itu ya sampai sekarang masih ada keratonnya, walaupun beliaunya ini yang waris aslinya itu di luar keraton, dan sekarang ini dalam posisi hidupnya itu susah. Ya. Jadi seperti itu, Mbak ya. Jadi semua tanah di Indonesia sebenarnya alasannya jelas ya. Iya, alasannya jelas sampai mulai Kalimantan, Sulawesi, apalagi Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai itu semua ada. Di Kutai Kertanegara itu juga bukan hanya hak ulayat yang peta yang dibuat oleh kerajaan, tapi di situ itu ada surat egendomnya, itu ada surat aslinya tanahnya itu ada, dan itu peta bidangnya ada, koordinatnya ada. Cuman sekarang ini para pemangku kepentingan berani nggak jujur gitu loh. Nah, seperti itu, yang Mbak. saya khawatirkan sekarang ini kondisi seperti itu. Terus sekarang ini tanah-tanah dibuat tanam sawit dan lain sebagainya dikuasai oleh segelintir orang yang, mohon maaf, sekarang ini banyak disalahgunakan.
sekarang ini bahkan pajaknya juga anu dan lain sebagainya. Ini saya untung alhamdulillah sekarang ini Presiden Prabowo mulai tegas menata itu. Dan saya berharap, saya bermohon semoga Pak Prabowo diberi kesehatan, kekuatan dalam memimpin negeri ini untuk meluruskan warkah tanah di Nusantara ini. Saya rasa untuk season ini kita cukupin sekarang ini, dan mungkin jelas ya tadi Ya. itu masih Aditya jelas. Mungkin nanti season berikutnya kita akan ada tanya jawab berikutnya. Siap. Saya rasa gitu. Terima kasih atas Assalamualaikum waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.